Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat Ibu Ninyoman Astika Dewi Magister Biomedik selaku Ketua Penguji, yang terhormat Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati Magister Biomedik selaku anggota penguji, yang terhormat Ibu Niluh Rinawati Sarjana Sains selaku anggota penguji. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Penderita Hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang banyak dialami oleh orang di dunia. Berdasarkan data WHO tahun 2015, ada sekitar 1,13 miliar orang yang mengalami hipertensi, dan pada tahun 2025 diperkirakan ada sekitar 1,5 miliar orang yang menyandang hipertensi, dengan 10 juta diantaranya diperkirakan meninggal ataupun terkena komplikasi lain. Sementara itu, di Provinsi Bali berdasarkan Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi hipertensi usia 18 tahun sebesar 29,97%, yang dimana angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2013. Sementara itu, menurut profil kesehatan Kabupaten Jembrana, hipertensi menjadi salah satu penyakit yang masuk ke dalam 10 besar penyakit rawat jalan di puskesmas untuk seluruh golongan usia. Secara teori, hipertensi dapat menyebabkan adanya morbiditas ataupun komplikasi lain seperti gagal jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan hingga kematian. Selain itu, hipertensi juga menjadi salah satu faktor risiko adanya diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat didiagnosis ataupun ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium, tepatnya pemeriksaan glukosa darah. Hasil observasi dan juga studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas 2 Mendoyo menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hipertensi yang melakukan kunjungan pada puskesmas tersebut tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Umumnya, pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan oleh penderita hipertensi yang memang memiliki penyakit penyerta seperti halnya diabetes mellitus ataupun artritis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, di sini muncul sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umumnya adalah untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmasnya 2 Mendoyo. Tujuan khususnya terbagi menjadi tiga, di antara yang pertama adalah mengetahui karakteristik pasien hipertensi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga pekerjaan. Yang kedua adalah mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo. Manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, di antaranya adalah manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman serta wawasan terkait dengan bidang penelitian yang berhubungan dengan hipertensi dan juga pemeriksaannya. Yang kedua adalah manfaat praktis yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, dan juga mahasiswa. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan beberapa pustaka, di antaranya terbagi ke dalam 3 subbab. Subbab pertama membahas terkait dengan kadar glukosa darah, yang kedua adalah terkait dengan hipertensi, dan yang ketiga adalah hubungan antara glukosa darah dan juga hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang dapat disebabkan karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Orang dengan hipertensi memiliki risiko untuk mengalami diabetes mellitus. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Menurut Perkeni tahun 2015, glukosa darah sewaktu dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu bukan DM, belum pasti DM, dan juga DM. Yang menjadi variabel penelitian dalam karya tulis ilmiah ini meliputi yang pertama adalah kadar glukosa darah sewaktu, dan yang kedua adalah penderita hipertensi. Untuk definisi operasional terdiri dari 5 variabel. Variabel yang pertama adalah terkait dengan penderita hipertensi, yaitu mereka atau pasien dengan kategori tekanan darah sistolik yang lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik yang lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Selanjutnya itu adalah kadar glukosa darah sewaktu. Kadar glukosa darah sewaktu merupakan kadar glukosa darah yang dapat diukur setiap waktu tanpa memerlukan adanya puasa. Yang ketiga adalah usia, yaitu waktu hidup yang terhitung sejak dilahirkan sampai dengan penelitian ini dilakukan. Yang keempat itu ada jenis kelamin, yaitu bagian-bagian anatomi yang membedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Dan yang terakhir itu adalah pekerjaan. Penelitian yang telah dilakukan ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang berusaha untuk menggambarkan fenomena, yaitu kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi. Adapun alur penelitiannya diawali dengan pemberian informed consent kepada responden yang telah setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini, pengisian kuesioner, pengambilan sampel darah kapiler pada 30 responden, pengecekan kadar glukosa darah sewaktu menggunakan alat POCT, selanjutnya adalah analisis data.
Penelitian dilakukan kepada penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Mendoyo. Adapun periode penelitian ini dimulai sejak Februari tahun 2021 sampai dengan April 2021. Populasi dan sampel penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas 2 Mendoyo terhitung atau tercatat sejak Januari sampai dengan Maret 2021. Adapun untuk jumlah sampel, menyesuaikan dengan kondisi pandemi, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 30 orang hipertensi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menetapkan suatu kriteria ataupun syarat khusus terhadap responden yang akan digunakan sebagai subjek penelitian. Kriteria tersebut terdiri atas kriteria inklusi dan juga eksklusi. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer, yang terdiri atas identitas responden dan juga hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Sedangkan data sekunder itu meliputi jumlah penderita pasien hipertensi yang ada di Puskesmas 2 Mendoyo melalui buku register ataupun catatan rekam medis. Data primer akan diperoleh dengan menggunakan lembar kuesioner dan juga wawancara serta pengukuran kadar glukosa darah sewaktu menggunakan alat PO-CT. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melihat buku register ataupun rekam medis yang terdapat di dalam Puskesmas 2 Mendoyo. Instrumen penelitian diantaranya meliputi alat dan bahan untuk pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, lembar inform consent, lembar kuesioner, alat tulis serta alat dokumentasi. Alat untuk pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu terdiri dari alat PO-CT merek EasyTouch GCU, reagen stick glukosa, lancet steril, dan juga autoclick lancet. Selanjutnya untuk bahan itu terdiri dari darah kapiler, kapas steril, dan juga alkohol swab. Prosedur kerja terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama itu adalah pengumpulan identitas responden dan yang kedua adalah pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. Prosedur pemeriksaan kadar glukosa diawali dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, handscoon, dan juga hair cap. Selanjutnya, siapkan autoclick dan masukkan lancet, kemudian atur kedalamannya. Untuk alat EasyTouch, masukkan keping kode dan alat akan otomatis hidup. Kemudian, pastikan nomor yang muncul pada display sama dengan nomor yang ada pada keping kode. Kemudian, ambil satu strip tes glukosa dan masukkan pada slot yang terdapat di bagian atas alat hingga muncul sebuah nomor pada display. Kembali, pastikan nomor yang muncul pada display sama dengan nomor yang terdapat di dalam botol strip tes glukosa. Selanjutnya adalah pengambilan darah kapiler. Dipilih jari yang tidak kapalan, misalnya jari tengah ataupun jari manis. Setelah itu, lakukan desinfeksi pada jari yang terpilih menggunakan alkohol swab 70%. Tusuk bagian di ujung jari dengan menggunakan autoclick lancet dan hapus darah yang pertama kali keluar menggunakan kapas steril ataupun kapas kering. Darah yang digunakan untuk pemeriksaan itu adalah darah yang digunakan keluar setelah darah yang pertama dihapus. Sentuhkan ujung strip glukosa ke dalam pada jari, kemudian tunggu hingga alat mengeluarkan suara bip. Setelah alat mengeluarkan suara bip, maka akan dilakukan hitung mundur oleh alat. Setelah hitung mundur selesai, maka alat akan menampilkan hasil kadar glukosa darah. Selanjutnya, lancet dan juga strip tes glukosa yang telah digunakan dikeluarkan dari autoclick ataupun dari alat PO-CT dan dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Dalam pengolahan dan juga analisis data yang telah diperoleh akan dikelompokkan, kemudian selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik yang kemudian dinarasikan. Untuk etika penelitian, ada 5 poin yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah ethical clearance atau kelayakan etik. Yang kedua adalah lembar persetujuan atau informed consent. Yang ketiga adalah tanpa nama atau anonymity. Selanjutnya adalah kerahasiaan atau confidentiality. Dan yang terakhir itu adalah keadilan atau justice. Puskesmas 2 Mendoyo merupakan salah satu dari 10 puskesmas di Kabupaten Jembrana yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, kilometer 80 Desa Yehembang. Secara administratif, wilayah kerja Puskesmas 2 Mendoyo meliputi 4 desa yang terdiri dari Desa Yehembang, Desa Yehembang Kauh, Desa Yehembang Kangin, dan juga Desa Yesumbul. Adapun beberapa pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas 2 Mendoyo diantaranya pemeriksaan umum, pelayanan ibu dan anak, kemudian laboratorium, farmasi, dan juga beberapa pelayanan kesehatan lainnya. Hasil penelitian yang pertama adalah terkait dengan karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan kelompok usia, berdasarkan tabel pada slide diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok lansia, yaitu sebanyak 24 orang atau sekitar 80%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tabel diketahui bahwa mayoritas penderita hipertensi berasal dari responden dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 18 orang atau sekitar 60%. Karakteristik berdasarkan pekerjaan diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 7 orang, memiliki pekerjaan sebagai petani atau sekitar 23,3%. Karakteristik penderita hipertensi berdasarkan derajat hipertensi diketahui bahwa sebanyak 12 orang
masing-masing menderita hipertensi derajat 1 dan juga hipertensi derajat 2 atau sekitar 40%. Distribusi kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi dapat dilihat pada grafik yang terdapat dalam slide. Rata-rata kadar glukosa darah sewaktu mencapai 120,7 mg per desiliter dengan median 111,5 mg per desiliter, adapun dengan kadar terendah itu adalah sebanyak 84 mg per desiliter dan kadar glukosa darah sewaktu tertinggi itu mencapai 273 mg per desiliter. Adapun kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan karakteristik Parkeni 2015 diketahui berdasarkan tabel 8 bahwa sebagian besar responden atau penderita hipertensi memiliki kadar glukosa darah sewaktu kategori belum pasti DM sebanyak 24 orang atau sekitar 80%. Kadar glukosa darah sewaktu responden berdasarkan karakteristik usia diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM dan berasal dari usia lansia yaitu sekitar 46 sampai dengan 65 tahun sebanyak 18 orang atau sekitar 60%. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik jenis kelamin, sebagian besar responden memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM adalah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang atau sekitar 50%. Kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan pekerjaan, diketahui bahwa sebagian besar atau mayoritas responden memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM berasal dari profesi petani yaitu sebanyak 6 orang atau sekitar 20%. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah terkait dengan kadar glukosa darah sewaktu pada penderita hipertensi. Sesuai dengan kategori Parkeni tahun 2015, dari 30 responden, sebanyak 4 responden memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori bukan DM. Kemudian selanjutnya sebanyak 24 responden atau sekitar 80% memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM dan 2 responden memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori DM. Dari hasil tersebut diketahui bahwa sebagian besar responden atau penderita hipertensi memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori belum pasti DM. Orang dengan hipertensi memiliki risiko untuk mengalami diabetes mellitus. Hal ini dikarenakan tekanan darah tinggi dapat memicu munculnya resistensi insulin. Orang dengan resistensi insulin akan kesulitan untuk mengatur kadar glukosa darah sehingga dia mempunyai kemungkinan untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Kondisi hipertensi mungkin muncul mendahului kondisi diabetes mellitus. Pada 95% kasus, ini adalah hipertensi esensial. Namun, ada juga kasus di mana hipertensi dan juga diabetes mellitus terdeteksi pada saat atau diagnosis awal. Hipertensi yang kerap terjadi bersamaan dengan diabetes mellitus ataupun sebaliknya akan mempengaruhi target organ yang sama dan akan meningkatkan risiko aterosklerosis, retinopati, gagal ginjal, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Berdasarkan karakteristik usia, penderita hipertensi dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam kategori dewasa dan juga lansia. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi berasal dari usia lansia, yaitu pada rentang usia 46 sampai dengan 65 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini pada tahun 2019 menunjukkan bahwa mereka dengan umur yang lebih dari 45 tahun itu beresiko 8,4 kali menderita hipertensi dibandingkan dengan mereka yang berumur muda atau kurang dari usia 45 tahun. Mereka yang tergolong ke dalam usia dewasa memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori bukan DM. Sedangkan untuk yang tergolong ke dalam kategori lansia itu memiliki kadar glukosa darah sewaktu yang cukup bervariasi, mulai dari belum pasti DM sampai dengan DM. Semakin tua usia seseorang, maka risiko peningkatan kadar glukosa darah dan gangguan toleransi glukosa akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh melemahnya fungsi organ termasuk sel pankreas bertugas untuk menghasilkan insulin. Sel pankreas bisa mengalami degradasi yang menyebabkan hormon insulin akan terlalu sedikit diekskresikan sehingga kadar glukosa darah menjadi tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda pada tahun 2016, di mana tentang hubungan antara kadar glukosa darah dengan tekanan darah. Disimpulkan dari data yang diperoleh, yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar 66,67% responden yang diperiksa, lebih banyak atau cenderung yang terkena tekanan darah tinggi dan juga kadar glukosa darah tinggi, itu adalah yang berusia 50 tahun. Sedangkan untuk usia yang kurang dari 50 tahun, lebih cenderung sedikit yang terkena tekanan darah tinggi ataupun kadar glukosa darahnya umumnya sebagian besar normal. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, hasil penelitian terhadap 30 penderita hipertensi dengan 12 diantaranya merupakan responden laki-laki dan 18 penderita lainnya adalah perempuan. Pria memiliki resiko sekitar 2,3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibandingkan dengan perempuan, karena pria diduga memiliki gaya hidup yang cenderung meningkatkan tekanan darah. Namun, perempuan yang telah mengalami menopause, yaitu perempuan berusia di atas 45 tahun, akan mengalami peningkatan resiko untuk mengalami hipertensi terkait dengan produksi hormon-hormon pada masa menopause.
Selanjutnya, untuk kadar glukosa darah sewaktu, baik perempuan ataupun laki-laki memiliki variasi yang sama, dalam artian, baik responden perempuan ataupun laki-laki sama-sama memiliki kadar glukosa darah sewaktu dengan kategori bukan DM, belum pasti DM, dan juga DM. Faktor resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus salah satunya adalah jenis kelamin, di mana laki-laki memiliki resiko diabetes yang lebih meningkat cepat dibandingkan perempuan. Perbedaan risiko ini dipengaruhi oleh distribusi lemak pada tubuh. Sementara itu, wanita juga memiliki risiko yang sama, terutama wanita yang telah berusia lebih dari 30 tahun. Dan risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan pria ketika wanita pada usia tersebut. Wanita lebih berisiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang jauh lebih besar ketika usia lebih dari 30 tahun. Kadar glukosa darah sewaktu penderita hipertensi berdasarkan karakteristik pekerjaan, diketahui bahwa sebagian besar responden yang bekerja itu sebanyak 26 orang atau sekitar 86,67%, sedangkan yang tidak bekerja adalah sebanyak 4 orang atau sekitar 13,3%. Sebuah penelitian mengatakan bahwa bekerja dapat mencegah hipertensi karena dengan aktivitas fisik yang ditimbulkan akibat kerja akan baik untuk peredaran darah. Orang yang tidak bekerja beresiko menderita hipertensi 8,95 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja. Namun penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil karena sebagian besar penderita hipertensi justru mereka yang bekerja. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa tidak hanya jenis pekerjaan yang mempengaruhi hipertensi dan juga tidak, itu adalah lingkungan kerja, beban kerja, gaya hidup, dan juga karakteristik pekerja itu sendiri yang juga turut serta dalam faktor risiko untuk mengalami hipertensi. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah pada dua penderita hipertensi diperoleh bahwa keduanya memiliki kadar glukosa darah yang lebih dari 200 mg per desiliter sehingga dikategorikan ke dalam kategori DM. Kadar glukosa darah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah aktivitas fisik. Saat aktivitas fisik dilakukan, otot-otot di dalam tubuh akan bereaksi dengan menggunakan glukosa yang disimpannya, sehingga glukosa yang disimpan akan berkurang dan kadar glukosa akan menjadi stabil. Pola aktivitas fisik ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosiodemografi seperti jenis kelamin, pendapatan, dan juga pekerjaan. Sehingga dalam hal ini, pekerjaan akan mempengaruhi pola aktivitas fisik dari seseorang. Berdasarkan uraian hasil dan juga pembahasan, di sini diperoleh 3 kesimpulan. Yang pertama adalah karakteristik penderita hipertensi di Puskesmas 2 Mendoyo sebagian besar atau didominasi oleh penderita hipertensi dari kelompok lansia, yaitu rentang usia 46 sampai dengan 65 tahun, dan juga didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan. Dan mayoritas penderita hipertensi merupakan responden yang telah bekerja. Kesimpulan kedua, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dari 30 responden diketahui rata-rata kadar glukosa darah sewaktu sebanyak 120,7 dengan median 111,5. Adapun kadar glukosa darah terendah itu adalah sebesar 84 mg per desiliter dengan kadar glukosa tertinggi sebesar 273 mg per desiliter. Berdasarkan kategori Perkenit tahun 2015, diketahui bahwa sebanyak 80 responden memiliki kadar glukosa darah dengan kategori belum pasti DM, sebanyak 13,3 responden memiliki kadar glukosa darah dengan kategori bukan DM, dan sebanyak 2 orang atau sekitar 6,7% responden memiliki kadar glukosa darah kategori DM. Kesimpulan yang terakhir adalah dapat diketahui bahwa sebagian besar responden atau sekitar 24 responden memiliki kadar glukosa darah dengan kategori belum pasti DM, yang dimana berdasarkan karakteristik usia itu didominasi oleh kelompok lansia, yaitu interval usia 46 sampai dengan 65 tahun, responden berjenis kelamin perempuan, dan juga responden yang bekerja sebagai petani. Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini, yang pertama bagi penderita hipertensi disarankan untuk rutin melakukan pengecekan tekanan darah dan juga pemeriksaan laboratorium di fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya, bagi penderita hipertensi yang memiliki kadar glukosa darah lebih dari 200 mg per desiliter atau dengan kategori DM, disarankan untuk mulai mengubah pola hidup dan juga pola makan, sekaligus melakukan konsultasi lebih lanjut kepada dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain seperti misalnya lama menderita hipertensi, obesitas, kebiasaan merokok ataupun alkohol, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Baik, demikianlah presentasi terkait dengan karya tulis ilmiah saya yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan Om Santi 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 Om.